Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia, nak. Dan hari ini kita masuk di bab 2, yakni belajar tentang teks eksposisi atau mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Oke, jadi hari ini kita belajar di bab kedua, yakni mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Oke, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari tesis, argumen, dan rekomendasi. Oke, yang pertama adalah tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis yang berisi gagasan atau pendapat. Nah, biasanya tesis itu bentuknya ketika orang wisuda. Ada yang disebut dengan tesis atau skripsi atau karya-karya yang berisi gagasan. Oke, yang kedua adalah argumen. Oke, argumen adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan untuk mendukung pendapat. Nah, biasanya berisi fakta, data, atau penemuan para ahli. Nah, biasanya fakta ini atau data ini digunakan agar gagasan atau pendapat kita bisa diterima oleh orang lain. Oke, yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, biasanya ini berupa saran atau usulan dari penulis. Ya, tanda-tandanya itu ada biasanya dengan menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda yang disebut dengan rekomendasi atau ciri-ciri dari rekomendasi. Oke, di sini bisa kalian lihat pendapat yang disampaikan. Nah, pendapatnya adalah narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nah, untuk memperkuat pendapat ini agar bisa diterima harus didukung oleh argumentasi yang disampaikan. Nah, untuk mendukung gagasannya, bisa argumennya yang pertama adalah jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang. Nah, ini adalah berupa fakta atau data. Kemudian efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Nah, ini adalah 4 argumen yang bisa digunakan untuk mendukung gagasan. Oke, yang di bawahnya adalah rekomendasi. Rekomendasi tadi adalah saran. Nah, ciri-cirinya dia menggunakan kata seharusnya. Oke, di sini generasi muda calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Nah, ini adalah salah satu ciri kita bisa menentukan apakah dia rekomendasi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah pendapat atau gagasan. Yang kedua adalah argumentasi untuk mendukung gagasan. Kemudian yang paling bawah adalah rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh si penulis. Oke, jadi nanti di sini ada tugas atau teks yang saya berikan, yakni mengenai pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, di mana tugasnya itu yang pertama adalah tentukan gagasan atau pendapat yang disampaikan dalam teks, kemudian tentukan argumennya untuk memperkuat gagasan, kemudian adalah tentukan rekomendasi yang disampaikan. Nah, biasanya rekomendasi, ingat tadi rekomendasi itu ada kata sebaiknya atau seharusnya. Oke, nanti ditanyakan silahkan japri sama ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.